Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang kita akan bahas mengenai teori bahasa dan otomata. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aditya Bagas Pratikno dengan NIM 22500811159. Kenalkan, saya Livia Septika Putri dengan NIM 22500811165. Di sini kami akan membahas dua materi, yaitu deterministik finite automata dan minimum DFA. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan keempat, yaitu mengenai DFA, Deterministic Finite Automata. FA atau Finite Automata yaitu suatu model komputer dengan jumlah memori yang sangat terbatas. Model komputasi yang paling sederhana. Ada dua jenis FA. Yang pertama itu DFA dan yang kedua NDFA. Yang pertama itu DFA, Deterministic Finite Automata, yaitu setiap simbol input dari suatu state selalu menuju satu state tertentu, atau tidak ada ambiguitas dalam transisi. Yang kedua itu NDFA, Non-Deterministic Finite Automata, yaitu suatu simbol input dari suatu state bisa menuju ke lebih dari satu state atau bahkan tidak ada transisi, atau bersifat ambigu. Pilihan transisi lebih dari satu. Di sini terdapat perbedaan utama. Yang pertama itu jika DFA memiliki satu input untuk satu tujuan. Di sini saya sertakan contoh DFA. DFA pada gambar ini kita bisa lihat bahwa terdapat dua state yaitu key 0 dan key 1. Key 0 jika diinputkan 0 maka hanya akan berpindah ke key 1. Key 0 jika diinputkan 1 maka hanya akan dapat berpindah ke key 0. Begitupun dengan state key 1, jika diinputkan 0, maka hanya akan berpindah ke key 1, dan key 1 jika diinputkan 1, maka akan berpindah ke key 0. Berbeda dengan NDFA, bisa memiliki satu input dengan banyak tujuan state, atau yang disebut dengan ambiguitas. Di sini disertakan contoh NDFA. Mari kita bahas satu persatu untuk mengetahui mengapa contoh ini termasuk ke dalam NDFA. Yang pertama, di sini terdapat tiga state. Yang pertama itu key 0, key 1, dan key 2. Di mana pada key 0 itu jika diinputkan 0, maka dia bisa berpindah ke key 1 dan bisa juga berpindah ke key 0. Maka dari itu, inilah yang disebut dengan ambiguitas dalam NDFA. Memiliki satu input yaitu 0, tapi dia bisa memiliki banyak tujuan, yaitu bisa ke key 1 dan key 0. Di sini terdapat definisi formal FA. FA didefinisikan sebagai 5 tuple. Yang pertama itu ada key, yaitu himpunan hingga dari state. Yang kedua itu ada sigma, himpunan simbol input atau alfabet. Yang ketiga itu ada delta, fungsi transisi. Yang keempat ada initial state, dan yang kelima ada final state. Di sini disertakan contoh DFA. Pada STD di sini memiliki tiga state, di mana state-nya itu key 1, key 2, dan key 3. Lalu alfabet yang diinputkannya itu 0 dan 1. State 1 sebagai initial state atau start state, dan key 2 sebagai final state. Di sini cara membaca atau cara menyelesaikannya yaitu kita yang pertama itu membuat tabel terlebih dahulu. Di sini cara bacanya itu key 1 jika diinputkan 0, maka akan berpindah ke key 1. Coba kita cek di STD-nya apakah benar atau tidak. Key 1 jika diinputkan 0, maka dia akan berpindah ke key 1 atau state dirinya sendiri. Lalu key 1 diinputkan 1, maka akan berpindah ke key 2. Key 1 diinputkan 1, maka akan berpindah ke key 2.
Selanjutnya, Q2 diinputkan 0, maka akan berpindah ke Q3. Di sini di STD ini Q2 jika diinputkan 0, maka akan berpindah ke Q3. Begitupun seterusnya. Di sini juga ada cara penulisan notasi formalnya seperti ini. Lalu syarat STD disebut sebagai deterministik, yaitu harus memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama itu tepat satu initial state, yang kedua itu minimal satu final state. Yang ketiga itu tidak ambigu. Dari setiap state untuk setiap simbol hanya satu transisi ke satu state. Yang keempat itu ada fully defined. Semua kemungkinan input dari setiap state harus memiliki transisi. Tidak boleh ada simbol yang tidak memiliki jalur transisi. Cara mengubah STD menjadi deterministik, yang pertama itu tambahkan state baru. Kita di sini menginisiasikan dengan key X. Yang kedua itu tambahkan busur dari key X ke dirinya sendiri untuk semua simbol dalam alfabet. Dan yang terakhir, setiap state yang belum fully defined, tambahkan transisi ke key X untuk setiap simbol yang belum ada transisinya. Di sini terdapat contoh. Di sini terdapat 4 state. Yang pertama itu key 0, key 1, key 2, dan key 3. Di mana jika key 0 diinputkan A, maka akan berpindah ke key 1. Jika key 0 diinputkan B, maka akan berpindah ke key 0 atau ke state dirinya sendiri. Key 1 jika diinputkan B akan berpindah ke key 2. Key 2 jika diinputkan A, maka akan berpindah ke key 3. Lalu key 3 di sini sebagai final state. Cara mengubah STD ini itu belum deterministik. Cara mengubahnya yaitu, oke, kita di sini eh, menuliskan soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini mengapa soal ini itu tidak deterministik? Karena tidak semua state itu memiliki semua simbol input yang mempunyai jalur transisi. Misalkan di sini itu key 0 itu bisa menerima input A dan B. Tetapi dilihat dari state key 1, dia hanya bisa menerima input B saja. Jika key 1 menerima input A itu tidak bisa. Sama dengan Ki 2. Ki 2 itu hanya bisa menerima input A saja, tidak bisa menerima input B. Nah, cara cara mengubah menjadi deterministiknya itu, yang pertama itu tadi membuat state baru. Kita di sini itu membuat state Q4. Setelah itu, langkah keduanya itu tambahkan busur dari key baru ke dirinya sendiri untuk simbol dalam alfabet. Nah, di sini itu terdapat busur yang mengarah ke dirinya sendiri, ke state dirinya sendiri. Lalu, untuk simbol inputnya itu, yaitu seluruh alfabet, yaitu A dan B. Setelah itu, setiap state hanya yang belum fully defined, itu tambahkan transisi ke state baru untuk setiap simbol yang belum terdefinisi. Misalkan di sini itu yang belum terdefinisi itu pada state Q1 itu belum terdefinisi A. Maka di sini tambahkan transisi ke state baru dengan inputan A. Lalu pada state Q2 itu ditambahkan inputan B, dan pada step 3 itu, karena dia belum memiliki inputan simbol apapun, maka tambahkan transisi ke step baru untuk inputan A dan B. Hasil akhirnya itu STD sebelum deterministik seperti ini dan STD sesudah deterministik seperti ini. Kesimpulannya yaitu finite automata adalah model komputasi sederhana dengan memori terbatas yang digunakan untuk
Mengenali pola, DFA bersifat deterministik. Artinya, setiap input dari suatu state hanya memiliki satu tujuan dan harus fully defined agar tidak ambigu. Eh, Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui atau yang sudah saya pelajari terkait dengan minimum DFA. Minimum finite automata atau disingkat dengan FA adalah bentuk paling sederhana dari sebuah finite automata FA yang memiliki jumlah step paling sedikit namun tetap ekuivalen secara fungsi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan automata tanpa mengubah bahasa yang dikenali. Proses ini disebut minimasi DFA atau Deterministic Finite Automation. Mengapa harus minimumkan? Yang pertama, mengurangi kompleksitas automata. Yang kedua, memudahkan dalam analisis dan implementasi. Yang ketiga, menghemat memori dan waktu proses dalam komputasi. Yang terakhir, penting dalam pengembangan compiler, pengenalan pola, dan verifikasi sistem. Contoh DFA yang tidak minimum. Di sini adalah terdapat suatu diagram DFA yang tidak minimum. Kenapa tidak minimum? Yang pertama, terdapat inas inaccessible inaccessible states. Pertama, state F dan G itu tidak dapat dicapai dari inisial state A. Kita ambil misalkan dari A sini, jika ingin ke FG, apakah bisa? Kita lihat dari arah ininya. Yang pertama, dari A ke B, dari B ke C, dari ke C ke E, bukan ke F. Jadi, start F ini nggak bisa mencapai. G juga sama, kita ambil dari sini, dari A ke D, ke E, dari sini nggak ada jalur untuk ke G. Jadi, start F dan G itu tidak dapat dicapai. Kemudian, tidak ada jalur transisi dari A menuju F dan G. Maka F dan G itu harus dihapus. Yang kedua itu ada indistinguishable state. Dari state B dan D memberikan hasil yang sama untuk semua input. Transisi satu menuju accepted state C dan E. Transisi nol kembali ke dirinya sendiri. Tidak bisa dibedakan atau bisa digabung. Kemudian state C dan E, keduanya adalah accepted state. Transisi satu saling bertukar ke satu sama lain. Transisi nol ke state yang sama-sama akan dihapus, tidak bisa dibedakan, bisa digabung. Yang ketiga itu belum optimal, DFA ini masih bisa disederhanakan menjadi DFA dengan lebih sedikit step. Otomata hasil penyederhanaan akan tetap mengenali bahasa yang sama. Langkah-langkah untuk meminimumkan DFA itu yang pertama adalah eliminasi semua incassable step. Yang kedua, ubah menjadi DFA jika masih berbentuk NDFA. Yang ketiga, identifikasi dan gabungkan indistinguishable step. Yang keempat, gambarkan STD-nya atau diagramnya. Yang pertama ada inaccessibility step. Inaccessibility itu adalah state yang tidak bisa dicapai dari initial state, berapapun panjang input yang diberikan. Artinya, tidak ada jalur transisi dari awal menuju state tersebut. Dalam DEFA ini, state F dan G tidak pernah bisa dicapai dari state A, maka bisa disebut mereka tidak berguna. Solusinya, F dan G dihapus untuk menyederhanakan DEFA. Apa itu indistinguishable state? Dua state dikatakan indistinguishable jika untuk setiap input string keduanya selalu menuju hasil yang sama, apakah diterima atau ditolak. Artinya, perilaku mereka identik, tidak bisa dibedakan. Contoh, jika dari state P dan Q, semua input menghasilkan accepted state, berarti P dan Q setara atau bisa digabung. Jika ada string yang membuat state diterima, tapi yang lain tidak, mereka bisa dibedakan atau distinguishable. Untuk mengenalinya, dilakukan pengecekan setiap pasang state yang tersisa. Untuk memudahkan dibuat tabel sederhana sebagai berikut. Ini adalah tabel yang nanti bakal akan kita gunakan. Yang selanjutnya distinguishable state.
Di sistem label itu ada dua, ada yang accept sama yang non accept. Yang accept itu state yang menandakan input diterima. Yang non accept state itu state yang menandakan input itu ditolak. Nota penting, accept dan non accept pasti bisa dibedakan. Cukup dilihat dari transisi dengan string kosong. Jika satu state accept dan yang lainnya tidak, maka langsung di string label. Contoh, A dan C, A itu bukan accept, dan C itu accept, maka bisa dibedakan. Sama juga untuk pasangan B dan C, D dengan C, A dengan E, B dengan E, dan D dengan E. Nah, dari yang sudah kita ambil di sini, maka kita harus memasukkan poin-poin yang tadi itu ke dalam diagram yang sudah kita buat. Misalkan dari sini, B dan C, B dengan C, D dengan C, di sini A dan E, dan seterusnya. Di situ label bisa dibedakan. Contoh, A dengan B, A dengan A. Caranya, temukan string tertentu. Misalkan kita masukkan Y-nya itu sebenarnya satu, yang menyebabkan satu set menuju accepted state, yang lainnya tidak. Artinya, kedua set berperilaku berbeda, jadi tidak bisa digabung. Ini string label atau tidak bisa dibedakan. Contoh, B dan D. Jika B diinputkan dengan satu, dia akan ke C. Jika D diinputkan satu, dia akan ke E. Keduanya accept. Yang kedua, C dan E. C diinputkan dengan satu, dia akan ke E. Dan E diinputkan dengan satu, dia akan ke C. Saling bertukar, tetap accept. Artinya, untuk semua input hasil selalu sama accept. Maka B dengan D dan C dengan E itu bisa digabung. Jadi, dari yang sebelumnya hasilnya cuma ada satu 2 3 4 5 6 menjadi satu 2 3 4 5 6 7 dan 8. Hasil reduksi minimum dari Bapak. Yang pertama tuh, hapus inexorable state, F dan G tidak bisa dicapai, maka ini dihapus. Kemudian, gabungkan inextinguishable state, B dan E. Perilaku identik digabung jadi satu state. C dan E selalu menuju accept state, digabung juga. Kemudian buat ulang DFA, gambarkan kembali DFA dengan set hasil penggabungan. Hasilnya minimum DFA yang ekuivalen dengan DFA awal. Nah, ini diagram yang sudah disederhanakan dengan hasil yang ini, yang satu 2 3. Diagram awalnya Diagram awalnya adalah seperti ini. Ini adalah DFA yang tidak minimum. Dan ini adalah diagram yang sudah kita minimumkan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.